Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Untuk kita dapat bersama-sama beribadah, untuk kita dapat bersama-sama mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan pelukan Tuhan yang begitu hangat. Buat setiap kita, mari sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kasih setiamu Tuhan, yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, semua karena kesempatan yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Semua karena anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus ajar setiap kami ya Tuhan, untuk kami mau lebih lagi, bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan, untuk lebih lagi bergantung pada Tuhan, lebih lagi melekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar sungguh Engkau yang memimpin setiap kami ya Tuhan. Biar kami mau taruh setiap fokus kami, kami mau taruh setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau taruh setiap pikiran kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau taruh dulu setiap beban kami, setiap pikiran, beban pikiran kami di bawah kaki-Mu. Kami percaya Tuhan saat hari ini kami datang di tempat ini, Tuhan yang akan melawat setiap kami, Tuhan yang akan memeluk setiap kami, Tuhan yang akan memulihkan setiap kami, Tuhan yang akan menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang, kami pulang tidak sama lagi Tuhan, tapi kami pulang membawa pembaruan dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan yang sertai setiap jemaat-Mu Tuhan, yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tuhan yang sertai setiap mereka tibakan di tempat ini, untuk dapat bersama-sama menikmati Engkau, mengalami hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sungguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau
Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, Yesus hanya Kau yang ku. Ini hati kami Tuhan, biar hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
Sungguh ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan Yesus, sungguh ini adalah pengakuan setiap kami ya Tuhan, kalau kami perlu akan Engkau Tuhan. Sungguh kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan Yesus. Kami tidak bisa mengandalkan keluarga kami Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan harta kami Tuhan Yesus. Kami tidak bisa mengandalkan orang lain dalam hidup kami. Bahkan kami gak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan tempat kami bergantung. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berharap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebentar saya kasih waktu buat setiap kita, untuk kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk kita bisa berkata betapa kita bergantung sama Tuhan, betapa kita hanya bisa berharap sama Tuhan dalam hidup ini. Yesus Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus.
terima kasih ya Bapak. Setiap kita yang percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan amin. Yes, sungguh Allah kita Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Amin. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Hari berganti hari
sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar Tuhan Kau yang terus membentuk hidup kami ya Tuhan. Untuk Tuhan menjadikan setiap kami indah. Untuk Tuhan menjadikan setiap kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan menjadikan setiap kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biar setiap kami ya Tuhan, ajar setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu, buat pelukan-Mu Tuhan yang begitu hangat buat setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, sungguh Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar pengurapan yang dari Engkau ya Tuhan tercurah Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu untuk setiap kami. Biar Allah Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu ya Tuhan. Dengan pengurapan yang dari Tuhan tercurah Tuhan ya Tuhan. Melalui hamba-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Siap kita yang siap untuk dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Silakan namanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wah, kok cuma sedikit suaranya ya. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Mungkin ada sebagian jemaat yang masih mengingat saya karena saya pernah ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja yang ada di tempat ini yang sudah mempercayakan kepada saya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan sama-sama melihat atau membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca ayat yang genap. Dan di ayat yang ke-23 kita akan membaca bersama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, terima kasih buat kerjasamanya pada pagi hari ini. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi orang yang dikenal oleh Bapa di surga. Tentunya setiap kita pada pagi hari ini yang hadir di tempat ini kita pasti mengenal siapa Allah yang kita sembah. Tentunya pada pagi hari ini tidak ada satupun yang tidak mengenal siapa Allah kita. Amin. Allah kita bukan dengan menggunakan nama yang lain tetapi hanya nama Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang kita sembah, kita tinggikan dan kita agungkan dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini yang menjadi pertanyaan, apakah Allah mengenal kita? Ya, kita akan sama-sama belajar ya tentang bagian ini, di mana supaya setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus,
Setiap pribadi kita dapat dikenal oleh Allah. Setiap pribadi kita pada pagi hari ini, ya, mereka yang hadir di tempat ini, ya, saya kira percaya kita semua yang ada di tempat ini ingin dan rindu supaya dikenal oleh Bapa di surga. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita, pengiringan kita kepada Yesus, supaya hidup kita ini bisa dikenal oleh Bapa di surga. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dikenal oleh Bapa di surga? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjadi pelaku firman. Ya, kita akan melihat di ayat yang ke-21, dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, kita garis bawahi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang dikenal oleh Bapa di surga adalah setiap orang-orang yang mau melakukan setiap kehendak Bapa di surga. Bukan setiap orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang akan dikenal oleh Bapa, tetapi setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengar, firman Tuhan bukan sekedar kita terima dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa firman Allah itu harus kita lakukan dalam hidup kita? Harus kita taati dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, supaya firman Allah itu dapat mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang dilakukan itu akan merubah setiap sifat karakter kita. Kalau firman Allah hanya sekedar kita terima, firman Allah sekedar kita dengarkan, tetapi kita tidak lakukan dalam hidup kita, maka firman Allah itu tidak akan pernah bisa merubah hidup kita. Mengapa ada banyak orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi hidupnya hanya begitu-begitu saja, sifatnya tetap sama, karakternya tetap sama. Karena apa? Karena selama dia menjadi orang Kristen, dia tidak pernah melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya, khotbah yang bagus, khotbah yang memberkati adalah ketika kita menerima khotbah itu dan kita melakukannya, maka ketika kita belajar untuk melakukannya, maka khotbah yang kita terima itu bisa merubah hidup kita. Bukan indahnya kata-kata yang dikeluarkan oleh pengkhotbah, bukan banyaknya filsafat yang dipaparkan oleh pengkhotbah, tetapi ketika khotbah yang kita terima itu masuk ke dalam hati kita dan kita lakukan dalam hidup kita, ketika kita mau belajar untuk mentaati, maka firman Allah itu akan mengubah hidup kita. Kita kalau melihat di dalam, ya, bagian selanjutnya di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, ini merupakan satu gambaran bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana setiap orang yang hanya sekedar mendengar perkataanku, ya, di ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi setiap kita yang mau mendengar firman, kemudian kita melakukan firman itu, sama seperti kita ini sedang membangun rumah di atas pondasi batu. Ya, tetapi kalau orang itu hanya sekedar mendengar tetapi tidak melakukannya, maka orang itu sama seperti membangun rumah di atas dasar pasir. Ketika, ya, dikatakan di sini, ya, datanglah hujan, banjir dan angin melanda rumah itu, maka rumah yang dibangun di atas dasar batu itu tetap kuat, kokoh, berdiri. Tetapi rumah yang dibangun di atas dasar pasir, ketika, ya, banjir,
hujan dan angin ini melanda rumah ini, maka robohlah rumah ini. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bukan seberapa banyak firman Allah yang kita dengar yang dinilai oleh Tuhan. Bukan seberapa sering kita mendengar khotbah-khotbah. Mungkin kita mendengar khotbah ribuan kali. Bukan itu yang dinilai oleh Tuhan. Tetapi yang dinilai oleh Tuhan adalah ketika kita mendengar dan melakukan. Apa yang kita lakukan itu yang dinilai oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita mau belajar untuk bersama-sama melakukan firman Tuhan yang setelah kita dengar, kita mau belajar untuk melakukannya dalam hidup kita. Karena itu yang menjadi dasar penilaian Tuhan atas hidup kita. Dan kalau kita juga melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kita akan melihat di dalam suratan Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat 23. Dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kalau kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, dikatakan di dalam Yakobus bahwa orang yang hanya mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya, dia adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita menjadi penipu di hadapan Tuhan. Kita hanya sekedar mendengar, mengumpulkan banyak khotbah, memang bagus. Kalau kita mendengar banyak khotbah itu memang luar biasa. Tetapi yang jauh lebih luar biasa lagi, kalau kita setelah mendengar, kita praktekkan firman Tuhan, kita turuti setiap firman Allah yang sudah masuk ke dalam telinga kita, kita mau lakukan dalam hidup kita, sehingga saya kena percaya kalau kita mau melakukannya, maka hidup kita akan berubah. Karena firman Tuhan itu sanggup untuk merubah hidup kita. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini dikenal oleh Bapa di surga. Percayalah ketika kita mau belajar untuk mentaati firman Tuhan, maka Bapa yang di surga itu akan kenal setiap pribadi kita. Karena kita mau belajar untuk hidup dalam ketaatan, nurut kepada firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan pada pagi hari ini. Mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah dan bukan pendengar saja. Mendengar firman Tuhan baik, karena iman itu timbul dari pendengaran. Tetapi bukan cuma sekedar mendengar, tetapi kita mau belajar untuk praktek. Kita belajar untuk melakukan semua firman Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah tidak mengagumi hal-hal yang spektakuler. Kita kembali ke dalam pembacaan kita tadi. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ini
ya, orang-orang ini bukanlah orang yang sembarangan. Dikatakan, bukankah kami bernubuat dengan namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini adalah orang-orang yang hebat di pemandangan manusia. Tetapi kita melihat di sini bahwa orang-orang ini rupanya, kalau kita lihat selanjutnya, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah kalian semua pembuat kejahatan. Mengapa Allah kok menolak? Bapa di surga menolak, padahal mereka ini adalah orang-orang hebat. Mereka bisa bernubuat, mereka bisa mengusir setan, mereka juga bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib. Tentunya ini adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat juga, bukan sembarang orang. Mungkin juga hamba Tuhan yang terkenal, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mengadakan banyak KKR, kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Mungkin ada juga hamba Tuhan yang punya karunia untuk bernubuat. Saya pernah diceritai oleh teman, ada seorang hamba Tuhan dalam pelayanannya bernubuat. Dia mendatangi seorang janda perempuan yang cantik, kemudian doakan, aku tahu selama ini hidupmu menderita, aku tahu selama ini hidupmu dalam kesusahan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, waktu itu malam kalau kamu ingin lepas dari penderitaan dan kesusahan, maka pada malam hari ini kamu harus mengambil keputusan untuk menikah dengan saya. Wah, ngawur ini Wah, ini nubuat ini hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan, tapi suatu saat dia ngomong seperti itu, wah, supaya bisa keluar dari kesusahan dan penderitaannya harus menikah dengan dia. Wah, ini bukan nubuat ini, ini lubuat Nah, jadi kita melihat di sini akan ada banyak model pelayanan yang seperti ini, Ada banyak orang Kristen yang suka dengan model hamba Tuhan yang suka bernubuat, nanti masa depan saya bagaimana, didoakan, dinubuatkan. Tetapi ini bukan ciri orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Ada juga banyak hamba Tuhan dipakai dalam kesembuhan ilahi. Banyak orang didoakan menjadi sembuh. Tetapi rupanya ini juga bukan menjadi ukuran untuk hamba Tuhan ini bisa dikenal oleh Tuhan. Ada juga banyak mungkin orang-orang Kristen atau pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan mengusir banyak setan. Ketika orang kerasukan setan diusir, didoakan, setannya keluar. Tetapi ini pun juga rupanya ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, apa yang menjadi standar bagi Tuhan supaya dia bisa mengenal setiap pribadi kita. Kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kita melihat di sini bahwa setiap orang yang percaya itu akan disertai oleh tanda-tanda. Dikatakan di sini tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Bukan setiap orang-orang tertentu. Alkitab tidak mengatakan seperti ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang disertai oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Itu artinya bahwa setiap kita, kalau kita benar-benar memiliki identitas atau kita memang benar-benar mau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka fasilitas yang Tuhan berikan,
kita akan diberikan tanda-tanda, ya. Jadi setiap kita ini, ya, adalah orang-orang yang percaya. Saya kena percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan firman Tuhan katakan orang-orang yang percaya itu akan disertai dengan tanda-tanda. Itu artinya bahwa, ya, kalau ada hamba Tuhan, ya, mendoakan orang sakit, ya, kita juga bisa belajar untuk mendoakan orang sakit. Karena tanda-tanda ini tidak hanya menyertai orang-orang tertentu, tapi orang-orang yang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, ketika ada tetangga kita sakit, keluarga kita sakit, ya, maka kita mau belajar untuk mendoakan mereka, ya. Saya pernah ditelepon oleh seseorang, ya, anak Tuhan di Papua, ya, kebetulan keluarganya berjemaah di tempat kami, ya. Waktu itu jemaat yang ada di Papua ini kena malaria, ada di pedalaman, ya, telepon saya, ya, kemudian minta didoakan, ya. Setelah saya doakan, ya, dia menangis. Setelah amin, telepon ditutup, jarak 2 jam ada berita, ya, bahwa, ya, anak Tuhan ini dipanggil oleh Bapa di surga. Waduh, saya sebagai seorang hamba Tuhan, wah, ini nanti pasti keluarganya bisa marah ini. Kenapa? Gara-gara setelah saya doakan, bukannya menjadi sembuh malah berangkat. Waduh, ini yang salah apa kira-kira? Ya, mungkin saya punya pemikiran seperti ini, tetapi, ya, saya bersyukur kepada Tuhan, keluarganya tidak ada satupun yang menyalahkan saya, ya. Nah, kenapa? Karena, ya, saya katakan bahwa sebetulnya doa yang sudah dinaikkan itu sudah dijawab oleh Tuhan. Kok bisa? Ya, karena anak Tuhan ini sembuh selamanya, ya. Jadi kalau dipanggil oleh Tuhan tidak akan sakit lagi, sembuh selamanya, ya. Kalau saya doakan sembuh, bisa sakit lagi enggak kira-kira? Masih bisa, ya. Tapi kalau sudah, ya, berangkat ke surga, rumahnya sudah jadi, ya, itu artinya sembuh selamanya. Tuhan sudah menyembuhkan selamanya dan di surga enggak akan pernah bisa sakit lagi. Amin. Oleh sebab itu jangan kita ragu-ragu kalau kita mendoakan orang, ya. Kesembuhan itu milik Tuhan, ya. Kalau Tuhan menghendaki sembuh, ya jadi sembuh. Kalau Tuhan menghendaki untuk memanggil, ya, anak Tuhan ini pulang, kita enggak bisa menahan, ya. Kita hanya sebagai perantara, kita sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan, ya. Saya dulu waktu masih praktek di Brebes, ya, pernah mendoakan anak kecil jantung bocor umur 7 tahun, ya. Waktu itu gembalanya pergi ke Jakarta, ya, orang tuanya datang ke pastori, ketemu dengan saya, ya, minta tolong saya untuk mendoakan anak ini karena lagi dalam kondisi yang kurang baik, ya. Ketika saya doakan, ya, anak ini, ya, 4 hari kemudian apa yang terjadi? Anak ini dipanggil oleh Tuhan. Waduh, ya. Waktu itu saya ketir-ketir. Saya ini masih belum selesai, ya, kuliah, ya, masih belum ditabiskan jadi pendeta, ya. Jemaat ini marah-marah, ya, kepada gembalanya, ya. Kenapa kok tidak ada di tempat, ya? Kenapa kok, ya, mencari pengerja seperti ini? Ini anak saya mati, ya. Gara-gara habis didoakan mati, ya, sambil nangis dia marah. Waduh, waktu itu saya, ya, sempat, waduh, jantung saya dak-duk, wah gimana ini? Nanti kalau diproses secara hukum, ya, kena saya nanti ini gara-gara saya doakan, ya, mati anaknya. Wah, ya, akhirnya diberikan penjelasan oleh gembala ini, ya, dan anak Tuhan ini kemudian mau menerima bahwa semua itu adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan mau mengambil, kita nggak bisa menghalangi,
ya, kalau sudah waktunya Tuhan, ya, kita sebagai manusia berusaha, ya, seperti apapun juga tidak akan pernah bisa menghalangi, ya. Suatu saat saya khotbah di pemakaman, ya, kemudian ada anak yang masih kecil, ya, anak sekolah minggu, mendengarkan khotbah yang saya sampaikan. Ya, saya katakan kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kalau kita mengalami, ya, hal yang sama seperti ini, itu artinya rumah kita di surga sudah jadi, ya. Dan anak kecil ini mendengarkan rupanya, ya. Nah, suatu saat di depan rumahnya dia sedang bermain, tiba-tiba ada usungan, ya, usungan orang mati, ya, bersama rombongan tapi dari seberang, ya, keyakinan seberang, ya. Kemudian anak kecil ini ngomong, ya, waktu itu di situ ada mamanya, rumahnya sudah jadi, ya. Jadi dia ngomong sama temannya sama mamanya, ya, rumahnya sudah jadi itu diusung, ya. Nah, kemudian mamanya menyampaikan kepada saya, apa kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus itu rumahnya sudah jadi? Saya katakan rumahnya itu belum jadi, tidak punya rumah dia, waktunya sudah habis, saya bilang gitu, ya. Loh, kok bisa sudah habis? Selama hidup dia dikasih kesempatan untuk memilih, untuk mungkin bisa mengambil keputusan percaya kepada Yesus, ya. Mungkin dia sudah mendengar Injil, ya. Mungkin ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi mungkin dia tidak bisa memakai kesempatan itu untuk memberikan hidupnya percaya kepada Yesus, menerima Yesus, sehingga waktunya sudah habis, ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita pergunakan kesempatan dan waktu yang ada ini untuk kita mau belajar, ya, mempergunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita jangan mengagumi hal-hal yang spektakuler. Tuhan mau supaya kita bukan menjadi pengagum-pengagum mujizat. Ya, kalau kita mendengar ada hamba Tuhan, wah di sana luar biasa, hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan, kita kagum, kita datang ke sana dan kita menyaksikan pelayanan hamba Tuhan itu, kita kagum. Ya, padahal ya Tuhan mau supaya setiap kita menjadi pelaku-pelaku mujizat. Amin. Biarlah pada saat ini kita mau menjadi pelaku-pelaku mujizat. Kalau orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi setiap kita mau menjadi pelaku-pelaku mujizat, ya, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, ya. Oleh sebab itu, ya, pada pagi hari ini, ya, kalau kita mungkin melihat ada banyak hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, sebetulnya kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau, ya, Tuhan siap untuk pakai kita, karena kita sudah diberikan kuasa, kita sudah diberikan tanda-tanda yang ajaib dan luar biasa, itu menjadi milik kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya, kalau kita ingin dikenal oleh Tuhan, jangan kita menjadi, ya, pengagum-pengagum mujizat, ya, tetapi kita mau melakukan firman Tuhan dan kita juga mau praktek kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya. Saya kena percaya bahwa Tuhan sedang mencari setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Asalkan kita mau, maka Tuhan akan pakai hidup kita, ya, untuk menjadi pelaku-pelaku mujizat, ya. Jadi saya yang mengajarkan di jemaat Tuhan, ya, yang kami layani, ya, supaya mereka mau belajar untuk praktek, ya. Belajar untuk praktek, berdoa, mungkin ada anaknya yang sakit, ya, didoakan sendiri, ya. Mungkin ada tetangganya yang sakit, ya. Ayo ambil bagian untuk peduli, mendoakan, ya. Karena ini adalah tugas dan bagian kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan saya kena percaya kalau kita mungkin melihat atau mendengar, ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, atau orang-orang yang percaya dipakai oleh Tuhan.
sebenarnya kalau mereka bisa dipakai oleh Tuhan, saya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku-pelaku mujizat. Ya. Karena apa? Karena tanda-tanda mujizat ini ya sebenarnya adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ini bukan menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Karena bagian yang sangat penting adalah kita mau melakukan kehendak Bapa di surga. Tetapi itu juga menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, ya, bagaimana kita supaya bisa dikenal oleh Bapa di surga adalah kita mau melakukan kehendak Bapa di surga. Kita kembali lagi ke Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi setiap orang yang hanya memanggil nama Tuhan, ya, berseru-seru memanggil nama Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka kita tidak dikenal oleh Bapa di surga. Ya. Bagian dari ayat ini mengatakan, pada waktu itu aku akan berkata dengan berterus terang kepada mereka, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau ini pada akhirnya nanti, ya, kita memanggil nama Tuhan, kita berseru memanggil nama Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan kita, tetapi ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Ini adalah sesuatu hal yang sangat naif bagi kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita mau menjadi orang-orang yang dikenal oleh Bapa di surga. Ya, hal yang ketiga adalah bagaimana kita supaya bisa dikenal oleh Bapa di surga adalah dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa di surga yang harus kita lakukan? Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Pengenalan akan Tuhan itu yang penting, yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, meluangkan waktu-waktu kita untuk kita, ya, membangun mezbah doa. Ya, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau setia beribadah kepada Tuhan, kita mau belajar untuk mentaati seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, salah satunya yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus hidup di dalam pengampunan. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ya, kalau kita melihat Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, oleh sebab ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk kita mau belajar mengerti kehendak Bapa di surga, ya. Untuk kita mau belajar mengampuni. Mengampuni berbeda dengan memaafkan, ya. Kalau memaafkan itu kadang-kadang kita masih mengingat-ingat kesalahan orang, ya. Oh, sekali dia melakukan seperti ini enggak apa-apa, 2 kali enggak apa-apa, ketiga kalinya wah kita sudah mulai naik darah, ya. Kita mulai emosi, ya, kita mulai katakan ini sudah tidak bisa lagi dikasih toleransi, ya. Ini, ya, kalau orang cuma memaafkan, ya, ada batasnya. Ya, tetapi kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, pengertian kata mengampuni adalah melupakan kesalahan orang yang telah
lukai hati kita. Orang yang telah mengecewakan kita mau belajar untuk melupakan. Sama seperti Bapa di surga, itu melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa dan kejahatan yang pernah kita lakukan selama ini. Ya, dia mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Demikian juga kita mau belajar untuk mengampuni, melupakan. Ya, mengapa kok kita diajar untuk melupakan? Karena kita ini manusia yang masih belum sempurna. Kita juga masih bisa melakukan kesalahan terhadap orang lain. Ya, kalau ada orang yang tidak mau mengampuni, berarti orang ini dia sudah sempurna. Ya, tidak bisa berbuat salah. Ya, selama kita masih bisa berbuat salah, selama kita masih bisa ya melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mau melepaskan pengampunan bagi mereka. Ya, ini teorinya mudah, tapi prakteknya sangat sulit. Ya, tidak mudah ya untuk mengampuni orang. Ya, tetapi pada pagi hari ini kalau Bapa yang di surga menghendaki untuk kita mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah bersalah, artinya melupakan semua kesalahan mereka, tidak mengingat-ingat lagi ya kesalahan yang telah mereka perbuat terhadap kita. Saya kira percaya ya Roh Kudus akan memampukan kita kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita bergaul dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Kalau kita mau mengampuni dengan kekuatan kita, ya kemampuan kita tidak akan pernah bisa, kita tidak akan pernah sanggup untuk bisa melupakan kesalahan orang lain. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita mau belajar untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, oleh sebab itu kita juga mau ya belajar hidup di dalam ketaatan. Ya, apa yang menjadi kehendak Bapa di surga? Ya, kita mau peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Ya, kita mau mengembalikan milik Tuhan. Ya, karena itu adalah kehendak Bapa di surga. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi pekerjaan Tuhan sangat membutuhkan uang kita. Amin. Tuhan memiliki semuanya. Dia memiliki langit dan bumi, ya, beserta isinya. Tetapi pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dana untuk pengembangan, ya, pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di tempat ini. Biarlah kita mau belajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Ya, saya ingat khotbah dari Bapak Gembala. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah ya mencatat ya khotbahnya. Ya, dikatakan bahwa kalau kita mengembalikan milik Tuhan, itu yang diuntungkan itu bukan Tuhan. Yang diuntungkan itu bukan pendeta. Yang diuntungkan itu sebetulnya kita sendiri. Ya, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, ya, maka keuntungan itu sebetulnya ya menjadi milik kita. Kenapa? Firman Tuhan katakan, ujilah akan aku, apakah aku tidak akan membukakan pintu-pintu berkat di langit. Ya, artinya ketika kita mau belajar hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, ya, maka kita akan menerima berkat. Ya, Tuhan akan memberikan kunci untuk bisa membuka pintu di langit. Persepuluhan itu adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kunci untuk kita bisa membuka pintu tingkap di langit. Ya, Tuhan akan menjauhkan segala belalang pelahap. Artinya bahwa pemasukan dan pengeluaran itu ya biasanya pemasukan besar, pengeluaran lebih besar. Wah, ini ada belalang-belalang pelahap yang mengambil berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini ya kita mau belajar hidup di dalam ketaatan. Ada seorang anak Tuhan yang tadinya ini usaha pekerjaannya biasa-biasa, datang kepada seorang hamba Tuhan, ya, minta doakan supaya usahanya berhasil, supaya usahanya bisa berkembang. Ya, kemudian hamba Tuhan ini mendoakan anak Tuhan ini, dan beberapa waktu kemudian usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, bahkan sampai bisa membuat pabrik. Ya, dia punya pabrik.
Kemudian beberapa waktu kemudian anak Tuhan ini datang lagi kepada hamba Tuhan ini. Ya, dikatakan, ya Pak Pendeta, ya terima kasih buat doanya, usaha pekerjaan saya diberkati. Tetapi ada satu masalah, ya, yang menjadi pergumulan saya. Lalu pendetanya tanya, ya, apa kira-kira masalahnya? Ini Pak Pendeta, ya usaha saya kan semakin diberkati Tuhan, ya, otomatis kan, ya persepuluhannya itu besar, ya. Kalau Pak Pendeta tidak keberatan, tolong doakan saya supaya persepuluhannya bisa kecil, ya. Wah, ini pendeta bingung, ya. Saya sendiri kalau dimintai doa seperti itu pasti bingung, ya. Akhirnya, ya, si pendeta ini mendoakan, ya. Dan beberapa waktu kemudian, ya, setelah didoakan, apa yang terjadi, ya? Pabriknya kebakaran, ya. Setelah pabriknya kebakaran, anak Tuhan ini datang lagi kepada hamba Tuhan ini, Pak Pendeta bagaimana ini pabrik saya kok bisa kebakaran, apakah Tuhan tidak sanggup menjaga melindungi pabrik saya, ya sampai kebakaran? Ya pendeta ini dengan enteng jawab, kamu kan beberapa waktu yang lalu minta persepuluhannya kecil, kalau pabriknya terbakar pemasukannya kan kecil, jadi persepuluhannya kecil, jadi masuk akal, ya. Nah, jadi kadang manusia seperti itu, ya. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan rindu supaya kita hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Tuhan lewat ketaatan kita. Kalau kita tidak taat, jangan harap Tuhan mengenal kita, ya. Karena dari ketaatan itulah Tuhan akan mengenal setiap pribadi kita. Mari kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan setiap orang yang hanya bisa memanggil nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga tanpa diimbangi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Tanpa kita mau belajar untuk melakukan semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jangan harap Tuhan akan mengenal setiap pribadi kita. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya, kita mau belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Bapa di surga, ya. Itulah yang menjadi pengharapan kita, ya, untuk supaya nantinya suatu saat ketika Bapa memanggil kita pulang ke surga, maka Bapa di surga akan berkata, "Sabaslah hai anakku, masuklah ke dalam pesta perkawinan anak domba." Karena kita dikenal oleh Bapa di surga. Biarlah pada pagi hari ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Bapa di surga. Yang pertama, kita mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Ya, memang mendengar firman Tuhan itu baik, tetapi lebih baik lagi kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Ya, mungkin kita, ya, mendengar ada banyak daerah-daerah mungkin, ya, mayoritas Kristen, tapi hidup mereka sama saja, ya, tidak ada perubahan, ya. Saya mendengar, ya, ada daerah-daerah mayoritas Kristen, mereka hidupnya sama, ya, mereka yang minum-minuman, mabuk-mabukan, ya, bahkan pendetanya sebelum khotbah juga minum, ya, supaya apa? Supaya semangat kalau khotbah, ya, supaya enggak loyo. Ya, sebelum khotbah di mimbar sudah ada minuman keras, ya. Jadi dia minum, ya, setelah dia mulai terasa itu hangat, dia bersemangat, ya, menyampaikan khotbah, ya. Apakah seperti itu kekristenan? Ya, apakah kita bangga dengan daerah-daerah Kristen yang mayoritas, ya, tapi kehidupan mereka tidak mencerminkan, ya, satu pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang hidup di dalam firman, pribadi-pribadi yang sudah diubahkan oleh firman, ya, tetapi hidup mereka sama seperti dunia, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu hanya sekedar masuk di dalam telinganya kemudian keluar, ya, tidak bisa mengubah hidupnya. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita mau terima setiap firman Allah
sekeras apapun firman Allah itu yang kita terima, kita mau belajar untuk lakukan. Karena apa? Karena kita yang akan mendapatkan keuntungan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, ini ada satu cerita yang ketinggalan. Ya, suatu saat seorang anak kecil membawa binatang peliharaannya, ya, sakit. Kemudian dibawa ke gereja. Anak kecil ini ngomong sama hamba Tuhan ini, ya, Om tolong, ada yang sakit. Ya. Lalu pendeta ini bertanya, siapa yang sakit? Siapa yang perlu didoakan? Kemudian anak kecil ini membawa kucingnya yang sakit. Ini Om, kucing saya sakit. Nah, lalu hamba Tuhan ini, kucing sakit kok minta didoakan, ya, dalam hatinya. Kemudian hamba Tuhan ini berdoa, dalam nama Yesus, kalau sembuh jadilah sembuh, kalau mati matilah, ya. 2 hari kemudian kucingnya sembuh, ya, wah, sehat, ya. Karena apa? Karena doa hamba Tuhan ini, ya. Tidak lama kemudian, ya, Pak Gembala ini sakit, ya, Pak Pendetanya sakit. Tidak lama kemudian si anak ini karena sudah merasa berjasa, sudah ditolong oleh, ya, Pak Gembala ini, ya, dia ingin menjenguk, ya, Pak Gembalanya, ya. Lalu ketemu dengan Ibu Gembala, Bu Gem, saya boleh enggak menjenguk Pak Gembala yang sakit, ya. Oh, boleh silakan, enggak apa-apa, ya. Kemudian si anak ini menjenguk Pak Gembalanya yang lagi terbaring sakit, ya. Kemudian anak kecil ini menawarkan doa. Pak Gembala, boleh enggak saya mendoakan Bapak, ya? Oh, boleh saja, dengan senang hati, ya. Kemudian anak kecil ini mulai mendoakan, ya, Pak Gembalanya. Dalam nama Yesus, kalau sembuh jadilah sembuh, kalau mati matilah, ya. Nah, 3 hari kemudian Pak Gembalanya mati, ya. Nah, wah ini, wah, ya, rupanya doa anak kecil ini manjur, ya. Karena apa? Karena sudah tua, ya. Nah, jadi akhirnya, ya, si anak kecil ini mendapat pengertian, ya, bahwa Pak Gembala ini juga sudah disembuhkan oleh Tuhan, ya, sembuh. Ya, selama-lamanya, rumahnya sudah jadi di surga, ya. Kalau sudah tua, nanti kalau didoakan sembuh, nanti sakit lagi, ya, didoakan lagi sakit, sembuh lagi, ya, sembuh sakit didoakan lagi, berapa kali perlu didoakan, ya. Doanya anak kecil ini manjur, sekali didoakan langsung berangkat, ya. Nah, puji Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jangan kita ragu-ragu untuk melakukan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita diubahkan, hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya kenan percaya, ya, pada waktu nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Bapa di surga. Bukan hanya kita yang mengenal siapa Bapa kita, tetapi Bapa yang di surga juga mengenal siapa pribadi kita masing-masing. Ya, amin firman Tuhan.